Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Ya, di video kali ini saya akan share lagi ya gimana caranya approve AdSense di 2025 ini. Sebenarnya kayaknya setelah saya uji coba ya di tahun ini masih sama-sama aja sih formulanya untuk ke approve di AdSense ini, sama tahun-tahun sebelumnya tuh masih sama-sama aja. Jadi di tahun ini saya tester pakai 3 situs ya. 2 situs yang udah jalan, yang udah berumur setahun 2 tahunan lah kalau nggak salah, dan itu udah ada trafficnya. Dan yang kedua bener-bener pakai domain fresh ya, dan akun AdSense baru. Jadi yang situs pertama itu dua web yang udah ada trafficnya, lalu saya kaitkan dengan existing account, artinya akun AdSense yang udah saya punya, dan itu approve cuma sehari dah. Yang kedua nih yang pakai domain fresh ini emang agak lama sih. Biasanya kalau teman-teman baru daftar AdSense ya, belum ada trafficnya, pakai domain baru itu emang agak lama. Kalau nggak salah ini 3 mingguan deh dari sejak pertama saya daftar. Oke ya, saya jabarin ya gimana cara-caranya. Pertama, saya pakai yang ini aja dulu ya, akun yang fresh aja dulu ya. Saya contohin pakai akun fresh, pakai domain yang fresh. Itu blog itu saya pakai AI ya, ChatGPT ya, total AI semua. Pas waktu pendaftaran saya cuma pakai 20 artikel. Jadi kalau teman-teman mau coba daftar bisa, minimum artikel sih bebas ya, mau 10, 15, 12 it's oke aja. Yang penting kalau misalnya teman-teman bikin beberapa kategori, umpamanya ada 5 atau 6 kategori, pastikan kategori itu terisi semua ya. Pastikan kategori itu terisi semua. Misalnya teman-teman punya 4 kategori deh di satu blog atau web itu. Nah, 4 kategori itu 4-4-nya ya udah kisi 5 artikel, jadi kan totalnya 20 artikel ya. Nah, itu bisa tuh didaftarkan. Terus kapan waktu daftarnya? Bebas aja, mau langsung daftar juga kalau udah artikel kisi bebas. Mau indeks nggak ngepek, yang saya lihat ya dari dulu nggak ada masalah sama indexing sebenarnya. Cuma nanti yang jadi bermasalah adalah nyari trafficnya. Nah, itu urusan lain ya. Yang penting kan di sini fokusnya gimana caranya untuk approve dulu ya. Ini ya jumlah konten yang tadi saya bilang bisa pakai 20 atau 30 artikel ya. Kalau kata saya sih coba aja dikit dulu 20 lah. Karena apa? Nanti ngauditnya enak, misalnya ada kesalahan-kesalahan gitu ya. Kalau 20 artikel kan perbaikannya nggak begitu banyak ya. Dibanding kalau teman-teman udah nulis 100 atau 200 artikel, itu salahnya di mana nanti ribet lagi ngauditnya satu-satu. Terus konten AI ya, iya saya buat pakai ChatGPT total, bener-bener teman-teman, nggak ada yang artikel yang saya tulis sendiri, nggak ada, karena emang nggak ada waktu lagi buat nulis artikel manual ya. Jadi saya pakai konten AI, saya tinggal riset keyword yang bener, terus saya tulis artikelnya pakai AI, dan ya masuk. Dan di blog fresh ini saya pakai artikel bahasa Inggris ya teman-teman ya. Kalau riset keyword teman-teman bisa cek cara riset keywordnya di video saya yang lain ya. Udah saya jabarin tuh cara riset keyword yang mudah, gratis. Oke, yang ketiga konten SEO. Sebenarnya ini opsional ya, cuma lebih baik teman-teman buat artikel yang SEO. Kayaknya di di video-video saya sebelumnya juga pernah jelasin ya cara bikin artikel yang SEO friendly gitu, yang berpotensi besar page one di Google. Cuma ya gitu, kalau blog baru ya agak susah dapat page one, tapi ya paling enggak kalau konten kita ya udah SEO gitu, kita punya harapan lebih besar ketimbang konten yang enggak SEO gitu teman-teman. Masalahnya ini sih di traffic aja nantinya. Kalau misalnya tahap pertama AdSense sudah keterima, kan yang jadi masalah nanti bukannya approve-nya lagi, tapi nyari duit di AdSense ini bagaimana. Nah, itu kita mesti buat artikel yang bisa mendatangkan traffic banyak, salah satunya dengan membuat konten SEO gitu. Jadi ya sebaiknya dari awal nih sebelum daftar ya kita bikin konten yang bagus lah, yang SEO friendly, yang bermanfaat dan lain-lain lah ya. Itu sebenarnya teman-teman tujuannya. Terus yang konten keempat ini, hindari konten abu-abu. Konten abu-abu tuh hindari, kayak gini loh maksudnya. Niche-niche yang berhubungan dengan kesehatan tuh kalau menurut saya hindari aja sih buat zaman-zaman sekarang, karena kecuali emang teman-teman expertise ya di bidang kesehatan ya, umpama kayak dokter gitu,
atau praktisi sesuatu, ya itu lain cerita lah ya. Cuma kalau kita penulis-penulis biasa ya, blogger-blogger casual kayak saya modelnya gitu, saya akan menghindari konten yang berhubungan dengan uang, dengan kesehatan. Ya, itu selain persaingannya ketat banget juga, ini rawan juga sih, rawan rawan pelanggaran. Kayak umpamanya kalau di AdSense itu apa ya yang berbahaya tuh ya, konten-kontennya bukan berbahaya sih, tapi sering kena pelanggaran tuh, kayak konten obat ya, obat-obatan itu. Obat-obatan itu agak agak riskan juga. Terus kayak tembakau ya, soalnya saya pernah dulu bikin artikel cara berhenti merokok, padahal kan bagus ya cara berhenti merokok, tapi halaman itu kena pelanggaran gitu. Makanya kalau menurut saya mendingan hindari aja deh konten-konten yang kayak gitu. Terus konten-konten yang berbau dengan apa ya, senjata tajam, kekerasan atau lain-lainnya, itu hindari aja. Artinya teman-teman kalau bisa bikin konten yang aman-aman aja deh, yang wajar-wajar aja gitu. Terus kelima, traffic. Nah, traffic ini berdasarkan pengalaman saya emang lebih gampang ke approve blog atau web yang udah punya traffic ya. Traffic organik sih diutamakan ya. Traffic organik yang dari Google itu lebih baik. Kalau kita udah punya traffic yang banyak, itu agak cepat ke approve ya gitu, agak gampang, nggak banyak gagalnya. So kalau teman-teman mau build blog atau web dengan serius, fokuslah pada traffic. Biasanya itu akan gampang deh ke approve AdSense, asal konten kita nggak aneh-aneh, nggak neko-neko ya, yang wajar-wajar aja, nggak melanggar hukum dan sebagainya. Setahu saya itu akan gampang gitu. Dan nantinya pas udah ke approve, kita ngisi saldo di AdSense agak lebih mudah karena traffic kita udah banyak gitu. Traffic ini pun saya uji coba pakai 2 blog bahasa Indonesia yang udah ada trafficnya, yang saya tautkan ke existing account. Itu emang bener cuma sehari yang tadi saya bilang ya. Jadi saya uji coba kaitin 2 blog sekaligus ke akun akun yang udah saya punya sebelumnya gitu, dan itu gampang banget ke approve. Cuma ya nggak sampai 24 jam kalau nggak salah deh hitungannya dari awal daftar, karena emang itu udah ada trafficnya. Yang keenam nih ya, originalitas ya. Ya sebaiknya konten-konten teman-teman itu konten-konten yang original ya, nggak kopas gitu. Bisa pakai copyscape untuk menentukan duplikat atau satu text.com dan lain-lain ya. Tapi setahu saya kalau teman-teman buatnya nulis manual gitu, itu pasti original sih. Maksudnya nulis dengan bahasa teman-teman gitu, nyadur lah ya, nyadur. Teman-teman baca berapa artikel, terus teman-teman mau nulis sendiri gitu dengan gaya penulisan sendiri, itu sih pasti original. Walaupun ya namanya konten ya, nggak mungkin semuanya original 100% sih, nggak mungkin. Dan ada yang memang harus dijiplak, copy paste mentah-mentah, kayak misalnya kayak undang-undang, ayat-ayat suci, itu kan nggak mungkin kita ngarang-ngarang, otomatis kita harus itu jiplak bener-bener jiplak gitu kata per katanya. Tapi kan kita bisa buat narasi yang beda sebelumnya gitu, atau bikin opini sendiri, point of view sendiri gitu. Yang ketujuh teman-teman, umur web ya. Nah, umur juga ini lumayan menentukan nih ya. Sepengalaman saya emang kalau web-web yang udah punya umur ya udah setahun 2 tahun, tapi teman-teman belum daftarin AdSense, itu agak lebih mudah keterima gitu ya, walaupun dia trafficnya masih minim. Tapi ini umur bukan berarti aged domain ya. Saya kalau aged domain itu agak ragu-ragu juga sih. Tapi ya aged domain juga bisa-bisa aja di daftar AdSense, kenapa enggak. Cuma kan kita nggak tahu ya histori sebelumnya, apakah dia pernah di ban AdSense atau enggak ya kan, di masa lalunya gitu. Walaupun sebenarnya domain yang udah pernah di banned sama AdSense tuh beberapa bulan kemudian bisa lagi kok didaftarin dan bisa ke approve lagi. Saya udah pernah kok ya teman-teman. Intinya sih ini ya terserah teman-teman, apa mau nunggu blognya berumur dan bertraffic dulu baru daftar, atau langsung aja dari awal. Kalau saya sih langsung aja dari awal ya. Karena apa, sebelum kontennya banyak. Kalau udah kontennya banyak, yang tadi saya bilang, kalau di satu-satunya ribet kalau ditolak gitu, di bagian mananya yang salah, di artikel sebelah mana yang salah gitu. Itu makanya kalau saya pribadi sih, misalnya udah sampai 20 artikel nih, daftarin gitu ya. Terus kayak yang ke-8 nih teman-teman, kalau misalnya udah ketolak lagi dengan alasan apapun ya, udah ganti email aja teman-teman.
Terus ganti email itu ya termasuk pakai nomor baru gitu. Kalau nama sih nggak masalah, nama mah bisa diubah lah, nama alamat bisa diubah di kalau udah ke approve gitu. Yang penting teman-teman bisa coba ganti email dulu pakai device yang lain daftarnya gitu, biar nggak duplikat ya, biar nggak duplikat ketahuan gitu bahwa teman-teman udah punya akun gitu kan. Sebenarnya kan di peraturan AdSense ini satu orang hanya boleh punya satu akun ya gitu ya. Coba aja pakai nama istri kek, pakai nama anak apa nama siapa gitu ya, nanti bisa diubah di belakangan hari ya pas udah ke approve gitu. Yang penting dia belum verifikasi. Nah, tips dari saya kalau emang udah nyoba-nyoba cara ini gitu, misalnya udah daftarin nih teman-teman 20 artikel ketolak, tambahin aja 1-2 artikel lagi, coba lagi submit, resubmit lagi gitu, tolak 1-2 artikel submit lagi, terus atau enggak perbarui artikel yang lama ya, tambahin apa kek, bikin table kek, masukin link YouTube kek biar lebih kaya gitu, tambahin gambar atau tambahin teksnya biar lebih tebal kontennya ya, itu insya Allah lah bisa gitu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman ya, tips approve AdSense 2025 dari saya. Mudah-mudahan teman-teman nggak gagal lagi dan nggak kesusahan lagi. Gitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Untuk yang mau order jasa backlink ataupun maintenance web, kalau nggak sempat ya bisa hubungi saya, keterangannya ada di deskripsi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.